Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan tentang rekayasa perangkat lunak dan saya diiringi dengan rekan-rekan saya yaitu Sandi Dwi Putra, Almula Warman, Aryu Saputra, Muhammad Rifaldi dan Rizky Alfayat. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi ini kepada Sandi Dwi Putra. Kepada Sandi kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Dwi Putra, NIM 2136056. Ini menjelaskan unsur-unsur rapid application development rates yang memiliki unsur-unsur yang membuat sebuah metodologi yang unik, termasuk prototyping, iterative development, team boxing, team member, dan red stores. Yang pertama yaitu prototyping. Sebuah aspek kunci dan rate adalah pembangunan prototipe untuk tujuan membangkitkan kembali desain untuk kebutuhan pengguna. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah fitur ringan yang hasilnya akhirnya dalam jumlah pendek dengan waktu yang memungkinkan. Prototipe awal berfungsi sebagai bukti konsep untuk klien, tetapi lebih penting berfungsi sebagai titik berbicara dan alat untuk kebutuhan peminiman. Yang kedua yaitu iterative development. Iterative development berarti menciptakan versi yang lebih fungsional dari sebuah sistem dalam siklus pembangunan pendek. Setiap versi ditinjau dengan klien untuk menghasilkan persyaratan untuk membuat versi berikutnya. Proses ini diulang sebagai semua fungsionalista telah dikembangkan. Panjang ideal interaksi adalah antara 1 hari dan 3 minggu. Setiap siklus perkembangan memberikan penggunaan kesempatan untuk memberikan umpan balik, memperbaiki persyaratan dan kemajuan melihat dalam pertemuan sesi fokus group. Hal ini akhirnya pembangunan berulang yang memecahkan masalah yang melekat dalam metodologi fleksibel dibuat pada 1970-an. Yang ketiga yaitu team boxing. Team boxing adalah proses menunda fitur untuk versi aplikasi di masa mendatang untuk melengkapi versi saat ini sebagai ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan aspek penting dari RATS. Karena tanpa itu ruang lingkup dapat mengancam untuk memperpanjang interaksi pembangunan sehingga membatasi umpan balik dan klien, meminimalkan manfaat dari pembangunan berulang yang berpotensi mengembalikan proses kembali ke pendekatan metodologi air terjun. Yang keempat yaitu team member. Metodologi RAT merekomendasikan penggunaan tim kecil yang terdiri dari anggota yang berpengalaman, serbaguna, dan motivasi yang mampu melakukan peran ganda sebagai klien memainkan peran penting dalam proses pembangunan. Sumber daya klien khusus harus tersedia selama awal join application development. Sesi serta fokus group sessional dilakukan pada akhir siklus pembangunan. Yang keempat yaitu red soul. Salah satu tujuan utama dari metodologi rapid application development yang dikembangkan oleh James Marsh pada tahun 1980-an adalah untuk memanfaatkan teknologi terbaru yang tersedia untuk mempercepat pembangunan. Jelas teknologi tahun 1980-an sudah kuno, tetapi fokus RAT tentang alat terbaru adalah sama pentingnya hari ini seperti kita metodologi awalnya diciptakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap spiral model. Dalam model spiral terdapat 5 tahap,
Yang pertama, tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software dengan pelanggan. Tujuannya adalah agar dapat memuaskan pelanggan dan memperbaiki dan mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keinginannya. Tahap planning. Yang kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan interaksi. Hasilnya adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Ketiga, tahap analisis risiko. Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko berpotensi untuk terjadi dan menghasilkan suatu solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Tahap keempat, tahap rekayasa. Pada tahap ini yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji coding dan mengembangkan software. Kedua, menginstal software. Yang ketiga, membuat prototipe. Yang keempat, mendesain dokumen. Yang kelima, meringkas suatu pengujian software. Dan yang keenam, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Oke, selanjutnya tahap evaluasi. Para pelanggan sangat diperlukan pada tahap ini. Mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan, evaluasi produk kerja, dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan semua ketentuan. Jika terdapat perubahan, semua terharap akan diperbaiki sesuai dengan keputusan pelanggan, namun mengidentifikasi dan memantau risiko yang terjadi juga perlu diperlukan seperti cost overrun. Baiklah, kita lanjutkan ke sektor-sektor pada spirit model. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan, alternatif, dan kendala setiap tahap secara spesifik. Yang kedua, mengevaluasi alternatif, menilai risiko dan pengurangannya. Aktivitas ditetapkan untuk mengurangi risiko kunci. Yang ketiga, mengembangkan dan periodis. Keempat, proyek ditinjau ulang untuk tahap spiral berikut yang direncanakan. Baiklah, selanjutnya penggunaan spiral model. Model spiral dapat digunakan dalam hal berikut. Yang pertama, ketika memiliki sebuah proyek dengan risiko sedang hingga tinggi. Yang kedua, komitmen proyek juga jangka panjang karena potensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu. Yang ketiga, lini produk yang harus dirilis secara bertahap untuk mendapatkan feedback pelanggan dengan cukup. Yang keempat, ketika penciptaan prototipe berlaku. Yang kelima, perubahan signifikan yang diharapkan dan produk selama siklus pengembangan. Yang keenam, persyaratan yang kompleks dan memerlukan suatu evaluasi. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan kelebihan dan kekurangan spiral model. Kelebihan dan dalam penggunaan spiral model yaitu yang pertama, perubahan yang terjadi perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, estimasi biaya menjadi mudah karena
pembuatan prototipe telah selesai dalam program yang kecil. Keempat, manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. Yang kelima, pembangunan yang cepat dan mudah dan sistematis. Yang keenam, manajemen waktu yang lebih baik. Yang ketujuh, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi jika perubahan terjadi di tengah perubahan. Yang kedelapan, produksi software terjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam menggunakan model spiral. Yang pertama, tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil. Yang kedua, tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. Yang ketiga, sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil. Yang keempat, kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. Yang kelima, membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat kompleks. Dan yang keenam, dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Yang terakhir, ketujuh, resiko dalam tahap planning jika terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan atau dalam pengerjaan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Aryu Saputra ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu selanjutnya model RAD. Di situ ada business modeling, data modeling, proses modeling, aplikasi generation, serta testing dan turnover. Yang pertama itu business modeling. Ada berbagai macam pertanyaan yang kita bisa ajukan, yaitu informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa saja yang dimunculkan, siapa yang memunculkan, kemana informasi itu pergi, dan siapa yang memprosesnya. Dan yang kedua, data modeling, yang poinnya aliran informasi didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling, disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Dan selanjutnya itu proses modeling yang tadi, yang mana poinnya ialah aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling dan ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Selanjutnya aplikasi generation, yang dimana di dalam model RAD mengasumsikan pemakaian teknik generasi keempat yang selain menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman generasi yang ketiga yang konvensional. Pada semua kasus, alat bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak dengan perangkat yang lain. Dan poin berikut ialah testing dan turnover. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali banyak komponen program yang telah diuji, dan hal ini mengurangi keseluruh waktu pengujian. Dan selanjutnya yang poin kelima, yang lanjutan dari poin pemodelan RAD tadi, yaitu yang selanjutnya poin pendekatan model Rapid Application Development atau pendekatan RAD yang sebelumnya, yang mana poinnya component based construction, pemrograman berbasis komponen.
Yang poin kedua, penekanan pada penggunaan ulang reuse komponen perangkat lunak yang telah ada. Yang ketiga, pembangkitan kode pemrograman otomatis atau semi otomatis. Dan yang keempat, multiple team, banyak tim. Tiap tim menyelesaikan tugas-tugasnya masing-masing. Dan yang selanjutnya, poin perbandingan RAD dengan metode lain, yaitu perbandingan sebagai gambaran umum. Pengembangan aplikasi berarti mengembangkan aplikasi pemrograman yang bervariasi dari pemrograman yang umum, dalam arti bahwa ia memiliki tingkat yang lebih tinggi dari kewajiban, termasuk untuk kebutuhan menangkap dan pengujian. Metodologi RAD adalah dalam jangkauan hampir semua orang sebagai generator. Alat-alat visual seperti VB, Visual Studio Code, dan Sketch tools seperti Rational Rules didasarkan pada teknik RAD saja. Jika Anda merancang aplikasi, contoh sederhana yaitu jika Anda secara otomatis dihasilkan jika Anda telah menggunakan alat-alat seperti Microsoft FrontPage, maka itu kembali alat RAD. Dan poin yang kedua, metodologi RAD menggunakan prototyping dan throwaway prototyping. Karena keunggulan metode ini menggabungkan teknik SDLC, prototyping, teknik Joint Application Development (JAD), dan Computer Aided Software Engineering. Dan poin yang ketujuh, keuntungan dari RAD tersebut, Rapid Application Development. Yang keuntungannya ialah sangat berguna dilakukan pada kondisi user tidak memahami kebutuhan apa saja yang digunakan pada proses pengembangan. Dan yaitu selanjutnya, RAD ini, Rapid Application Development ini, mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen-komponen yang ada. Dan keuntungan yang ketiga, karena mempunyai kemampuan untuk menggunakan komponen yang sudah ada. Dan sekian, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari materi-materi dari teman-teman saya, yaitu model interaktif. Dalam model interaktif, proses interaktif dimulai dengan implementasi sederhana dari sekumpul kecil persyaratan perangkat lunak dan secara berulang meningkat versi yang berkembang hingga sistem lengkap diimplementasikan dan siap untuk digunakan. Model siklus hidup berulang tidak mencoba untuk memulai dengan spesifikasi persyaratan yang lengkap. Sebaiknya membangun dimulai dengan membantukan dan menerapkan hanya sebagian dari perangkat lunak yang kemudian ditinjau untuk mengidentifikasi persyaratan lebih lanjut. Proses ini kemudian diulang menghasilkan versi baru perangkat lunak di akhir setiap iterasi model, yaitu ada model interaktif design. Proses berulang dimulai dengan implementasi sederhana dari subset dari persyaratan perangkat lunak dan secara berulang meningkatkan versi yang berkembang sampai sistem penuh diimplementasikan pada setiap iterasi. Modifikasi desain dibuat dan kemampuan fungsional baru ditambahkan. Lalu selanjutnya ada model interaktif aplikasi. Seperti model SDLC lainnya, pengembangan berulang dan inkremental memiliki beberapa aplikasi khusus dan introduksi perangkat lunak. Model ini paling sering digunakan dalam skenario berikut. Persyaratan sistem lengkap didefinisikan dan dipahami dengan jelas. Persyaratan utama harus ditentukan, namun beberapa fungsi atau peningkatan yang diminta dapat berkembang seiring waktu.
Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan model iteratif. Untuk keuntungan dari model ini yaitu adalah adanya model kerja sistem pada tahap pembangunan yang sangat awal, yang membuat lebih mudah untuk menemukan kekurangan fungsional atau desain. Menemukan masalah pada tahap awal pembangunan memungkinkan dilakukan tindakan korektif dalam anggaran terbatas. Untuk kerugiannya yaitu dengan model SDLC ini adalah bahwa model ini hanya berlaku untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang besar dan besar. Ini karena sulit untuk memecahkan sistem perangkat lunak kecil menjadi tambahan atau modul kecil yang dapat diservis. Untuk keuntungan dari model SDLC interaktif dan instrumental adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa fungsi kerja dapat dikembangkan dengan cepat dan diawali siklus hidup. Lalu juga ada hasil diperoleh secara dini dan berkala. Pengembangan paralel dan direncanakan. Kemajuan bisa diukur. Dan itulah untuk keuntungan dari model SDLC interaktif dan instrumental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Rivaldi, yaitu sejarah model spiral. Tahun 1986, model ini dikenalkan pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Makalah tersebut menjelaskan tentang sebuah diagram yang dihasilkan dari berbagai publikasi yang mendiskusikan tentang model spiral ini. Model ini merupakan model yang sudah lama, tapi sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar. Pada awalnya, Barry Boehm menganggap bahwa model spiral adalah suatu model proses yang berhubungan dengan inkrementasi. Tahap-tahap spiral model. Dalam model spiral terdapat 5 tahap untuk merealisasikan penggunaannya sebagai berikut. 1. Tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software dengan pelanggan. Tujuannya agar dapat memuaskan pelanggan dengan memperbaiki dan mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan. 2. Tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja. 3. Tahap analisa risiko. Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensial untuk terjadi dan menghasilkan suatu solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. 4. Tahap rekayasa atau engineering. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, menguji dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan kekurangan dari software yang akan segera diperbaiki. 5. Tahap evaluasi. Peran pelanggan sangat diperlukan pada tahap ini. Mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan, mengevaluasi produk kerja, dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan semua ketentuan. Sektor-sektor pada spiral mode. 1. Mengidentifikasi tujuan, alternatif, dan kendala setiap tahap secara spesifik. 2. Mengevaluasi alternatif, menilai risiko dan pengurangannya. 4. Proyek ditinjau ulang dan tahap spiral berikutnya direncanakan. 3. Penggunaan spiral model spiral dapat tepat digunakan dalam hal beberapa sebagai berikut. 1. Memiliki sebuah proyek dengan risiko sedang hingga tinggi. 2. Komitmen proyek jangka panjang karena potensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu. 3. Ketika menciptakan prototipe berlaku. Kelebihan dalam menggunakan model spiral yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. 2. Estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dan dalam fragmen yang kecil.
3. Manajemen dan analisis risiko yang lebih tinggi. Kekurangan dalam menggunakan model spiral yaitu tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil. 2. Tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. 3. Sulit dalam mengikuti strategi proyek-proyek kecil. Baiklah, intinya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.